Indonesia sedang berada di titik transisi dari negara berkembang menuju negara maju. Tapi pertumbuhan bukan hanya soal angka, bukan hanya tentang jalan tol, pelabuhan, atau pencapaian ekonomi makro. Kemajuan seharusnya bisa dirasakan oleh semua. Tapi apa yang terjadi ketika suatu pembangunan berlangsung namun rakyatnya malah merasa tertinggal? Saat itulah muncul satu suara kecil yang pelan-pelan jadi gema besar. Indonesia gelap. Kalau saya video ini saya buat sebagai tugas multimedia dan visual, dan di sini saya akan membahas satu narasi besar yang sedang berlangsung di negara ini, yaitu narasi tentang pembangunan, kemajuan, dan masa depan. Setelah dilantik pada Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto langsung menggenjot program-program besar menuju Indonesia Emas 2045. Visi ini menawarkan masa depan yang ambisius, tumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas nasional, dan posisi kuat di panggung dunia. Tapi mencapainya, pemerintah mengambil langkah cepat dan drastis. Salah satunya yaitu Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Sebuah kebijakan yang memotong anggaran negara lebih dari 300 triliun. Menurut pemerintah, dana ini akan dialihkan untuk program prioritas, misalnya seperti makan siang gratis untuk siswa dan pembentukan lembaga investasi negara yang bernama Danantara. Tapi di balik kerencanaan mulia itu, kenyataannya banyak yang dikorbankan. Ribuan mahasiswa kehilangan akses beasiswa KIP. Sekolah di daerah terpencil pun kehilangan operasi dasarnya. Rumah sakit kekurangan suplai dan tenaga medis. Jalan-jalan desa terbengkalai karena dana yang digunakan dialihkan ke pusat. Pemotongan ini tidak dibarengi dengan transparansi yang cukup. Tidak ada ruang dialog terbuka, tidak ada partisipasi publik yang memadai. Pemerintah menyebut ini sebagai pengorbanan sementara. Tapi bagi rakyat kecil ini adalah luka nyata. Dan bagi sebagian orang, ini adalah bentuk pengabaian. Ketika suara rakyat tidak ditampung, maka lahirlah narasi kecil. Dari bawah muncul gerakan Indonesia Gelap, dimulai dari keresahan mahasiswa, lalu menyebar ke ruang digital, ke kampus-kampus, ke jalanan, dan ruang-ruang keluarga. Mahasiswa menolak impres. Mereka menuntut pembatalan pemotongan anggaran pendidikan. Mereka menolak keterlibatan militer aktif dalam jabatan sipil. Mereka juga menolak pembangunan yang tidak melibatkan rakyat. Kita melihat bahwasannya negara bukan lagi menjadi pengayom atau pengabdi kepada masyarakat. Kita lihat bahwa negara sekarang seakan menjadi bosnya negara kita, menjadi bosnya rakyat Indonesia. Dan penggunaan aparatur negara seperti TNI dan Polri, kita saksikan bahwasannya represivitas aparat di berbagai daerah itu kita saksikan secara nyata. Memang bukan hanya di rezim Prabowo saja, namun harusnya Prabowo sadar bahwasannya hal tersebut tidak boleh dilakukan. Pun kita melihat sekarang Indonesia Gelap dipantik dari efisiensi anggaran yang dibawakan oleh Inpres nomor 1 2025 oleh Presiden. Kita melihat bahwa sektor-sektor penting seperti pendidikan dan kesehatan itu ikutan dipangkas. Namun, alih-alih disambut dialog, aksi ini malah dibubarkan paksa. Beberapa malah ditangkap, akun-akun sosial media juga banyak yang di-take down. Dan justru Presiden malah memberikan respon yang kurang mengenak, yang menyuruh masyarakat agar jangan manja dan juga jangan pesimis. Saya juga heran, ya ada orang yang mengatakan Indonesia gelap. Ya, saya kalau dia memang merasa gelap ya itu hak dia. Tapi kalau saya bangun pagi saya lihat Indonesia cerah. Yang melihat Indonesia gelap itu siapa?
Kata-kata itu menyinggung banyak orang, bukan hanya karena nadanya, tapi karena terasa tidak mau melihat kenyataan. Ketika rakyat bicara soal gelap, pemerintah malah membahas optimisme. Ketika rakyat merasa kehilangan, mereka dianggap orang bersyukur. Maka Indonesia gelap bukan sekadar tagat, tapi menjadi simbol perlawanan terhadap pembangunan yang membungkam. Dalam konteks ini, saya membuat ilustrasi ini memperlihatkan Garuda yang biasanya kita lihat sebagai lambang negara. Di sini saya gambarkan sebagai representasi daerah Indonesia. Garuda tidak sedang terbang, ia justru duduk di dalam sangkar. Sayapnya terlipat, kepala yang tertunduk, tapi ia masih memakai tameng Pancasila di dadanya. Di sini tameng itu bukan pelindung, tapi justru malah jadi beban. Simbol idealisme negara yang hari ini itu makin terasa hampa. Sangkar itu menandakan pembatas, ruang sempit yang diciptakan oleh narasi besar. Yang lebih penting adalah kain hitam yang menutupi sangkarnya. Bukan malam, bukan awan, tapi tirai yang disengaja. Kain itu saya maknai sebagai representasi dari narasi resmi pemerintah. Mereka bilang negeri ini terang, tapi mereka sendirilah yang menutupi cahayanya. Di luar sangkar ada sosok yang membuka kain sedikit. Ia melihat ke dalam, tapi tidak masuk, tidak membuka. Dalam posisi itu, dia bukan pengamat, melainkan dia adalah pengontrol. Dia tahu, tapi membiarkan. Dan rakyat tetap dikurung dalam sangkar, dalam narasi, dalam diam. Indonesia boleh saja mengejar status negara maju, punya visi besar, rencana besar, mimpi besar. Tapi kalau akses pendidikan dicabut, kalau suara rakyat disingkirkan, dan kalau kebenaran hanya dilihat dari sudut kekuasaan, maka masa depan itu bukan untuk semua. Ia akan hanya jadi panggung tempat segelintir elit berbicara tentang perang, sementara rakyat tetap hidup dalam bayangan. Indonesia gelap adalah alarm, tanda bahwa optimisme tanpa keterbukaan adalah semu. Dan tugas kita bukan hanya mengagumi saya, tapi juga berani menunjuk sumber kegelapan. Sekian video yang saya sampaikan. Semoga dalam video ini bisa membuat kita semakin melek terhadap isu yang terjadi di dalam kita, dan juga kita semakin berani untuk mengutarakan opini kita supaya kita tidak tertindas oleh pihak lain. Akhir kata, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.